Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lalu niki kita sedanten tasih diparingi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, sehingga kita saged kumpul di majelis Maulid wa Ta'lim niki dalam keadaan sehatul afiat. Mugi-mugi hadirin kita di majelis niki sarangan kalian turuni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke umatnya sampai hari ini ila yaumil qiyamah, yaitu ad-dinul Islam. Dengan Nabi Muhammad SAW kita tahu mana barang yang hak, mana barang yang batil, mana barang yang benar, mana barang yang salah. Alhamdulillah, kalau niki diawali malih pengawasan hadis Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Mugi-mugi asal berkah beliau, asal berkah kitab Arba'in Nawawi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo kula bacakan hadis yang ke-7. Al-hadis sabi an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya dari Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama niku nasihat. Agama yaitu nasihat. Karena kami berkata, liman? Untuk siapa? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitab-kitab Allah, wa li rasulihi, dan untuk rasul-rasul Allah, wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin muslim, wa amatihim, dan untuk orang-orang umum semuanya. Hadis niki pun masyhur, tapi jarang tiyang sing memahami dengan sebenarnya tentang hadis ini. Ad-dinu an-nasihah, agama niki didasari kali nasihat. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Sedangkan manusia ini dalam kerugian. Kula jenengan sedangkan sing kula ini dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang saling memberi nasihat
kepada kebenaran, dan mereka yang saling memberi nasihat kepada kesabaran. Saling maringi nasihat. Contoh sing enteng mawon iki. Lek ningali rencange sing enteng iki, nedha utawa mimi kali tangan kiri. Lek memang sampeyan saudara muslim sing temenan bakal diiring. Ngapunten lek mimi sampeyan tangan sing aktif. Napa ngilingaken niku bentuk benci. Napa ngilingaken niku bentuk benci. Aku benci karo mboten. Ngilingaken sing bener niku bentuk kasih sayang. Cek padha selamat. Cek padha selamat. Paling enteng ngoten niku. Oh, sampeyan sampun salat napa dereng? Ya dereng, monggo ayo salat. Biasanya hari Jumat kayak ngeten iki karena wonten rutinan akhiri sholat isya tertunda. Nggih monggo pun mantun rutinan alhamdulillah nggih pun supih melaksanakan sholat isya. Biasanya lali sampai isu akhirnya gak sholat. Ngoten iki. Mantun nggih majelis iki lek saged langsung sholat isya cek mboten lali. Niki tugasé Kanjeng Nabi Muhammad SAW menasihati, dan tugas Rasulullah niku diemban pisan kali umate wonten geger dhewe-dhewe saling menasihati. Kula nasihati sampean, sampean nasihati kula, sampean nasihati anake lek nasihati sampean lek bener nggih kudu diterima. Nggih. Nasihat terus Kanjeng Nabi nasihat lillahi, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah niki masuk Allah dinasihati. Napa maksudnya nasihat untuk Allah niki? Nasihat untuk Allah maksudnya napa? Memurnikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan daripada menduakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku namanya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten cukup mboten. Menghilangkan juga daripada sifat-sifat kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu iya ta ngekei rezeki. Lah kok kiri ae sampai melarat ae. Jadi Allah itu Maha memberi rezeki. Lah, pikiran sing kaya ngeten iki harus dihilangkan. Karena Allah niku Maha adil. Opo melarat sampai saiki protes. Padahal seumpami dhek diparingi harta sing melimpah, bayaran saulan esuk miliaran, mboten saged sampeyan hadir teng mriki Jumat. Mboten saged hadir teng mriki paling pun wonten London mriki sampeyan. Wonten London, wonten Amerika, San Francisco dan pundi pun. Wonten Real Madrid niku nggih. Wonten saged sampeyan wonten hadir teng mriki salat Jumat, salat jamaah, ngaji, hadir majelis ilmu, majelis maulid, wonten saged. Untung sampeyan diparingi rezeki sampeyan iki disyukuri, dinikmati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saged tetep iman, tetep Islam teng manah gitu sedang. Niku pun alhamdulillah pun. Luwih-luwih daripada dunia. Iman itu luwih-luwih dugi dunia. Makanya di akhir zaman ini jangan sampai iman ini terjual oleh harta. Sampai dibujuki tiang wis ayu wis golonganku ngene. Golongan ini buat genah. Wis kok tak kei harta wis awalan pisan. Oh ngono ta? Iya wis. Akhirnya keumur. Gara-gara dunia yang sesuap saja iman kita terjual. Jangan sampai. Rasulullah pun bersabda, napa akan datang suatu zaman di akhir zaman nanti, iman seseorang itu seperti rambut yang dicabut, yang diambil dari adonan tepung.
rambut lek dicabut dugi adonan. Itu kan gampang wae. Sapu dan niku perumpamaane iman orang di akhir zaman. Sangat mudah lepas imannya. Karena ini di ambil imannya. Karena ini ambil. Jangan sampai di akhir zaman ini. Makanya di akhir zaman ini sing kata dungo nopo ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini pada agama. Cek boten goyah karena di akhir zaman ini banyak fitnah. Itu pun itu nasihat dumateng Allah. Nasihat kepada kitab-kitab Allah. Mosok kitab Allah dinasihati? Boten. Maksudnya apa? Nasihat dumateng kitab-kitab Allah yaitu mengimani bahwasanya kalamullah, Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil semua itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di zaman Rasulullah sehingga niku wonten yang Yahudi, wonten yang kafir. Sanjange ten. Wah, iku Al-Qur'an. Jadi sapa Al-Qur'an? Iku ngono gawenane Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu borodok. Terus yang Yahudi. Ternyata Rasulullah gak ada satu sifat yang membuktikan bahwasanya yang diucapkan Rasulullah semuanya adalah wahyu. Napa sifat itu? Al-ummi. Maka dibaca doa kunut. Di akhir doa kunut maka wonten al-ummi. Nah niku napa jenenge sifat Rasulullah al-ummi? Napa maknane al-ummi niku? Al-ummi niku mboten saged nulis, mboten saged maca, buta huruf, buta tulis. Tetapi Rasulullah kok ngasih nama firman, berarti membuktikan bahwasanya apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nopo gara-gara Rasulullah gak ada sifat al-ummi, mboten saged nulis, mboten saged maca niku merendahkan Rasulullah, mboten. Bahkan dengan sifat al-ummi Rasulullah itu membuat Rasulullah tambah tinggi derajatnya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah. Ampun. Langsung mawon. Nasihat dumateng utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul. Sami harus mengimani taat kepada Rasulullah, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Itu termasuk bentuk nasihat kepada Nabi. Wa ya'immatil muslimin, para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, imam-imam harus juga mendapatkan nasihat, harus dikritik. Maksudnya ini diluruskan. Umaro harus nurut kali ulama. Ojo ulama nurut kali umaro. Hati-hati lek wonten ulama sing mendatangi umaro. Itu adalah maling wa huwa lisun. Nah, pun diikuti ulama-ulama sing mendatangi umaro. Ampun. Wa amatihim, dan nasihat kepada seluruh umat manusia. Nah ini tugas terus banten saling menasihati. Jadi akai harus ada peningkatan saling menasihati dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling besar. Itu harus saling menasihati. Nasihatiku memang pedes, tapi niku tombo. Nasihat niku memang panas, koyo obat. Napa ini di templekno teng boro, perih. Tapi tadi ini waras niku nasihat, perumpamaan nasihat. Diterima nasihat diterima. Insyaallah nasihat itu bakal apiye kita di dunia dan di akhirat. Pun anggota ingkang kathah salah ucapi kula disebutkan ingkang kathah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat
atau saya bakal kita amal sedikit mugi-mugi boten bangkit mugi majelis niki kecuali Allah maringi ampunan dengan kita sedaten diparingi hajat-hajat pun diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Sing sakit mugi-mugi diparingi sembuh sedaten. Mugi-mugi lingkungan kita niki diparingi barokah dening Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا المعدد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان